Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil. Jilid 1 ini sudah di halaman 81, masih pembahasan tentang bab mausul. Bab mausul lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa man wa ma wa al tusawi mazukir wa hakadha dhu 'inda tayyin syuhir wa kallati aidan ladaihim zatu wa mawdi'allati ata zawatu. Dan bermula man dan ma dan al itu tusawi, menyamai ia ma zukir akan ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Nah, jadi nggak perlu diirab sebenarnya. Begitu saya artikan langsung ketahuan. Kalau bermula berarti mubtada, kalau itu khabar tusawi. Bermula man dan ma dan al itu menyamai ia akan ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Jadi man, ma, dan al ini sama dengan isim mausul yang telah disebutkan sebelumnya. Sama dengan alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, ula, allati, allai. Ya, itu maksudnya. Jadi man itu sama dengan mausul yang sudah disebut. Artinya man bisa bermakna alladzi, mufrad muzakkar, bisa man bermakna allati, mufrad muannas, bisa bermakna alladzani dua muzakkar, allatani dua muannas, atau ula alladzina jamak muzakkar, atau allati dan allai. Begitu juga ma dan al. Wa hakadza dhu 'inda tayyin syuhir. Dan sabit seperti demikian itu zu. Jadi hakadza ini ha tambih, kadza jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam, zu mubtada muakhar. Dan sabit seperti demikian juga itu zu. Di sisi tai'i dimasyhurkan akan dianya zu. Sabit seperti demikian juga itu zu yang dimasyhurkan akan dianya zu inda tai'in, di sisi kabilah tai'i. Jadi inda tai'i ini muta'allaq kepada syuhir. Jadi menurut suku tai'i, zu juga sama. Maksud sama juga digunakan bermakna alladzi, bermakna allati, bermakna alladzani, allatani, ula, alladzina, allati dan allai. Artinya satu lafaz digunakan untuk semua mausul. Wa kallati aidan ladaihim zatu. Dan sabit seperti allati, ta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam. Dan sabit seperti allati pula. Di mana sabit? Pada sisi mereka. Ladaihim ini muta'allaq kepada tempat muta'allaq allati. Sabit seperti allati pula. Di mana sabit? Pada sisi mereka tai'i itu zatu. Nah, jadi zatu menurut suku tai'i penggunaannya sama seperti allati. Allati untuk mufrad muannas, berarti zatu juga untuk mufrad muannas. Wa maudhi allati ata zawatu. Pada tempat allati datanglah oleh zawatu. Pada tempat allati datanglah oleh zawatu. Artinya begini. Kalau allati untuk jamak muannas sebelumnya, begitu juga zawatu. Zawatu juga digunakan untuk jamak muannas. Nah, kita baca syarahnya. Asyara biqaulihi tusawi madzukir ila anna man wa ma wal alifi wal lami wal alifa wal lama takunu bilafdin wahidin lil muzakkari wal muannatsi lil mufradi wal musanna wal majmu'i. Mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif menyamai ia mazukir kepada, kemana beliau mengisyarahkan? Kepada bahwa sungguh man mausul, kepada bahwa sungguh man, ma dan alif dan lam itu ada ia semua, man, ma, alif dan lam itu sabit dengan lafdin wahid, dengan lafaz yang satu untuk mudzakkar dan untuk muannas. Nah, muzakkar yang mana? Muzakkar mufrad dan tasniyah mufrad, tasniyah muannas, jamak muzakkar dan jamak muannas. Artinya musannif pengen menyatakan bahwa
Man mausul, ma mausul, alif lam mausul, dia digunakan dengan satu lafad. Satu lafad untuk semua pemakaian. Untuk muzakkar juga lafadznya man ma al. Untuk muannas juga lafadznya man ma. Kemudian muzakkar itu baik mufradnya tetap man, tasniyahnya tasniyah muzakkar man, tasniyah muannas man, jamak muzakkar man, jamak muannas man, begitu juga ma, begitu juga alif lam. Fatakulu, maka engkau kata, ja'ani man qama, datang kepadaku oleh se'alladzi yang berdiri ianya se'alladzi. Jadi man di sini bermakna alladzi. Dari mana kita tahu? Karena aitnya huwa. Jadi man tapi maknanya alladzi. Ini Arabnya ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Man isim mausul mabni di atas sukun pada mahal rafa' fa'il ja'a. Qama fi'il madhi mabni di atas fathah dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Qama jumlahnya jadi silat man. Dhamir dalam qama kembali ke man jadi ait. Datang kepadaku oleh si alladzi yang telah berdiri ia. Wa man qamat. Datang kepadaku oleh si allati yang berdiri ianya si allati. Jadi bermakna allati tetap lafadznya man. Dari mana kita tahu allati? Dhamir dalam qamat hiya berarti allati. Wa man qama. Datang kepadaku oleh siman, oleh alladzani, oleh dua orang laki-laki, qama yang berdiri keduanya dua laki-laki. Karena qama tasniyah berarti alladzani. Wa man qamata, datang kepadaku oleh allatani, dua orang perempuan yang berdiri keduanya. Wa man qamu, datang kepadaku oleh alladzina, oleh laki-laki, qamu yang berdiri mereka laki-laki. Waw jama' berarti alladzina. Wa man qumna, datang kepadaku oleh allai atau allati, oleh perempuan-perempuan yang telah berdirilah mereka perempuan. Nah, jadi di sini pengen dijelaskan bahwa kalau man itu pada dasarnya digunakan untuk berakal, memang untuk berakal, sama seperti isim istifham juga. Kalau ditanya dengan man kan tanya yang berakal. Man anta, siapa engkau? Ana thalibun. Nah, sekarang kalau ma itu pada dasarnya digunakan untuk yang tidak berakal. Wa a'jabani ma rukiba, membuat heran akan aku oleh alladzi. Rukiba oleh alladzi, rukiba yang dikendarai akan dianya alladzi. Alladzi yang dikendarai berarti keledai atau kuda. Nah, jadi pakai ma. Cuma di sini maknanya alladzi mufrad karena rukiba huwa. Mengherankan akan aku oleh alladzi yang dikendarai akan dianya alladzi. A'jaba fi'il madhi bina di atas fathah nun wikayah. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Ma isim mausul mabni di atas sukun pada mahal rafa' fa'il a'jaba. Rukiba fi'il madhi bina majhul dhamir dalam naib fa'il takdirnya huwa. Jumlah rukiba jadi silat ma. Dhamir dalam rukiba jadi ait ma. Wa ma rukibat, mengherankan akan aku oleh ma, oleh allati yang dikendarai akan dianya allati. Berarti ini paling kurang maksudnya keledai betina. Nah, karena rukibat. Wa ma rukiba, mengherankan akan aku alladzani rukiba, oleh dua hewan yang dikendarai keduanya. Wa ma rukibata, mengherankan akan aku oleh allatani, dua hewan perempuan yang dikendarai keduanya. Nah, jadi allatani di sini mah satu lafad. Jadi untuk apapun lafadnya tetap satu. Alladzi, allati, alladzani, allatani, ini alladzina. A'jabani, semuanya kita atah kepada ma. Mengherankan akan aku ma oleh hewan-hewan yang dikendarai akan mereka hewan, akan dianya hewan maksudnya. Hewan jantan. Ma rukibna, membuat heran akan aku oleh hewan-hewan betina yang dikendarai akan dianya hewan betina. Jadi man dan ma sudah lengkap contohnya, digunakan untuk umum apa aja boleh. Cuma ketahuannya dari aitnya. Contoh alif lam sekarang. Ja'anil qaimu, datang kepadaku oleh si alladzi yang berdiri ianya si alladzi. Jadi al-qaimu itu pada makna alladzi qama. Jadi yang jadi silatnya nanti langsung qaim ini. Ja'anil qaim, datang kepadaku oleh si alladzi yang berdiri ianya si alladzi. Yang Arabnya ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah nun wikayah ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Alladzi isim mausul. Nah,
Mabni di atas sukun, pada mahal rafa fa'il ja'a, mestinya begitu. Cuma karena al ini seperti huruf, maka harokatnya berpindah kepada qaimu. Nah, jadi kalau kita i'rab langsung tadi al isim mausul mabni di atas sukun pada mahal rafa jadi fa'il ja'a. Jadi qaim ini isim fa'il beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi qaimun ini langsung jadi silat alladzi. Jadi silat al. Damirnya jadi aid al. Nah, itu kalau kita i'rab secara terpisah. Wal qaimatu datang kepadaku oleh se'allati yang berdiri hanya se'allati. Wal qaimani datang kepadaku oleh dua orang yang berdiri. Wal qaimatani datang kepadaku oleh dua perempuan yang berdiri keduanya. Wal qaimuna datang kepadaku oleh laki-laki yang berdirilah mereka. Datang kepadaku oleh perempuan-perempuan yang berdiri. Nanti ada pembahasan khusus dia tentang silat al, karena silat al itu beda dengan silat mausul yang lain, di mana silat al itu langsung kalimat yang dimasuki oleh al itulah yang jadi silatnya. Wa aksaru ma tusta'malu ma fi ghairil aqili, dan bermula kebanyakan ma yang digunakan akan ma itu sabit pada yang tidak berakal. Aksaru mubtada, ma ini masdar, mausul harfi, huruf masdariyah, mabni dia ada atas sukun. Kemudian jumlah ma tusta'malu ditakwil kepada masdar pada mahal jar mudhaf ilaih dengan aksaru. Jadinya wa aksaru isti'mali ma, bermula kebanyakan penggunaannya ma itu sabit pada yang tidak berakal. Itu artinya kalau sudah kita takwil. Kalau kita artikan sekarang, bermula kebanyakan ma yang digunakan akan ma itu sabit pada yang tidak berakal. Jadi ma digunakan pada yang tidak berakal pada dasarnya, sebagaimana man pada dasarnya digunakan kepada yang berakal. Waqat tusta'malu fil aqili, dan kadang-kadang digunakan akan dianya ma pada yang bukan akal, pada yang berakal. Kadang-kadang digunakan akan ma pada yang berakal. Asalnya pada yang tidak berakal, tapi ada juga penggunaannya pada yang berakal. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebahagian darinya penggunaan ma kepada yang berakal. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahi olehmu akan ma yang baik ianya ma bagi kamu dari wanita, hal keadaan dua-dua. Jadi wanita berakal mestinya pakai man. Jadi fankihu man asalnya. Fankihu man taba, nikahi olehmu akan perempuan-perempuan yang baik ia bagimu. Tapi di sini digunakan ma karena ada alasan tertentu. Nah, itu berkaitan dengan ilmu balaghah nanti. Yang penting di sini ma mausul mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul fankihu. Nikahi olehmu hai para laki-laki akan ma, maksudnya akan perempuan-perempuan toba yang baik ia untukmu. Jadi toba lakum jadi silat ma, dhamir dalam toba jadi aid ma. Wa qauluhum ataf kepada qauluhu. Sebahagian dari penggunaan ma pada yang berakal itu ucapan mereka orang Arab. Subhanama, maha suci ma, sakharakunna lana, yang telah mengendalikan ianya ma akan kalian semua lana bagi kami. Jadi ma di sini maksudnya untuk berakal, tapi digunakan dengan ma. Tapi di sini kita enggak nyebut berakal karena Allah tidak disebut sebagai akil. Tidak boleh kita menyatakan Allah itu yang berakal. Jadi di sini para ulama memberikan istilah alim. Jadi kalau pada dasarnya ma digunakan pada yang tidak berakal, kadang-kadang digunakan juga pada yang berakal. Seperti untuk Allah, tapi untuk Allah namanya alim. Jadi subhanama mestinya subhanaman. Maha suci Allah. Nah, jadi Allah. Ma di sini Allah. Bermakna alladzi berarti. Maha suci alladzi. Maha suci Allah, sakharakunna, yang telah mengendalikan ianya Allah akan kalian semua lana untuk kita. Ada tapi jarang. Wa subhana ma yusabbihur ra'du bihamdih, maha suci ma yang bertasbihlah oleh petir bihamdihi dengan memujinya ma. Jadi ma di sini juga untuk alim, yaitu untuk Allah. Subhana ma maha suci Allah, yusabbihur ra'du yang bertasbihlah oleh petir bihamdihi dengan memujinya Allah. Nah, jadi ada penggunaan ma untuk yang akil atau alim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa amma man fa aktsaru ma tusta'malu fil aqili. Adapun bermula man itu nisya maka bermula kebanyakan ma yang digunakan akan dia nyaman itu sabit pada yang berakal. Jadi man ini sebalik ma tadi. Adapun bermula man itu nisya maka bermula kebanyakan ma yang digunakan akan dia nyaman itu sabit pada yang berakal. Man banyak penggunanya pada yang berakal, pada yang tidak berakal sedikit. Nah, waqad tusta'malu, dan kadang-kadang kan kad masuk kepada fi'il mudhari' taklil. Waqad tusta'malu, sedikit digunakan akan dia nyaman fi ghairihi pada selainnya yang berakal. Faqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa minhum mayyamshi, sebahagian dari mereka itu siman yang berjalan ia. Jadi maksud man di sini ma. Wa minhum ma yamshi, sebahagian dari mereka itu ma, hewan yang berjalan ia ala arba'in, di atas 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha, menciptakan oleh Allah akan apa saja yang menghendaki hanya Allah akannya. Jadi di sini man digunakan untuk bukan berakal, yang pada dasarnya untuk yang tidak berakal ma, tapi di sini Allah menggunakan man. Wa minhu qaulus syair, sebahagian darinya penggunaan man untuk yang tidak berakal. Qaulus syair itu ucapan pensyair. Bakaitu ala sarbil qata il marar nabi, aku menangis ala sarbil qata, di atas segerombolan burung, di atas sekawanan burung, il marar nabi, ketika lewat mereka burung, bi dengan aku. Fakultu, maka aku pun berkata, wa misli bil buqa'i jadir, bermula semisil aku dengan menangis itu layak. Jadi wa misli mubtada, bil buka muta'alaq kepada jadir, jadir khabar, bermula misilku dengan menangis itu layak. Bakaitu, aku menangis di atas sarbil qata, di atas segerombolan burung, kata maksur. Kapan aku menangis? Iz marar nabi, ketika mereka lewat denganku. Fakultu, maka aku berkata, dan bermula misilku dengan menangis itu layak. Mana contohnya? Ini satu lagi. Asirbal qata, wahai segerombolan burung. Jadi hamdah istifham, hamdah huruf nida, sirba munada mudhaf, mudhaf sirbal, qata mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah yang ditakdirkan karena uzur, isim maksur. Asirbal qata, wahai segerombolan burung. Hal mayyu'iru janahahu, adakah bermula siman? Nah, man di sini digunakan untuk burung, mestinya ma. Hal man, tapi bermakna ma. Hal mayyu'iru janahu, adakah bermula siman yang akan meminjamkan ia akan sayap-sayapnya siman. La'alli, mudah-mudahan aku, ilaman qad hawitu, kepada siman lagi kan, kepada siman yang sungguh aku rindu, itu atiru, aku terbang. Kalau man ini untuk orang benar. Nah, yang jadi contoh mayyu'iru ini. Jadi pensyair ini memanggil sekawanan burung. Asirbal qata, wahai segerombolan burung. Hal mayyu'iru, adakah bermula burung-burung yang akan meminjamkan ia akan sayapnya? Nah, jadi di sini man digunakan untuk yang tidak berakal, yaitu burung. Jadi i'rabnya zahir, hal huruf istifham, man isim mausul mabni dan sukun mubtada. Yu'iru janahahu silat man. Dhamir dalam yu'iru jadi ait man. Ya. Adakah bermula siman yang akan meminjamkan ia akan sayap-sayapnya? La'alli, mudah-mudahan aku. Atiru, itu aku terbang. Terbang kemana? Ilaman, kepada siman yang sungguh aku cintai. Akannya siman. Qad hawituhu kan, ayatnya mahdhuf. Wa ammal alifu wal lamu fatakunu lil aqili wa li ghairihi. Adapun bermula alif dan lam mausul, itu niscaya maka adanya alif dan lam itu untuk yang berakal, wa li ghairihi, dan bagi lainnya berakal. Jadi sama, alif lam mausul juga digunakan untuk berakal dan tidaknya berakal. Bukan sama sih. Karena begini, kalau man kan untuk berakal, ma untuk tidak berakal. Cuma man digunakan untuk tidak berakal ada jarang-jarang.
Begitu juga ma digunakan untuk berakal juga ada, tapi jarang-jarang. Adapun alif dan lam memang penggunaannya untuk berakal dan lain berakal sama. Nggak ada sedikit banyak, sama aja. Contoh, ja'anil qaimu, datang kepadaku oleh se'alladzi yang berdiri ia. Ja'anil qaim, datang kepadaku oleh se'alladzi yang berdiri ia. Jadi al-qaimu maksudnya alladzi qama. Jadi berarti di sini orang datang kepadaku oleh seorang yang berdiri. Wal markub, ja'anil markub, datang kepadaku oleh si alladzi yang dikendarai akan dianya si alladzi. Berarti markub di sini kan keledai atau kuda. Jadi untuk tidak berakal sama aja. Jadi al juga tetap penggunaannya untuk yang berakal dan lainnya berakal. Waqtulifa fiha, dan diikhtilafkan orang padanya alif lam. Fadhahaba qaumun ila annaha ismun mausulun. Berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguh alif dan lam itu isim mausul. Jadi alif lam yang ada, alif lam ini ikhtilaf apakah isim mausul atau bukan. Fadhahaba qaumun, berpendapatlah satu kaum kepada bahwa sungguhnya alif dan lam itu isim mausul. Bahwa sahih, dan dianya pendapat itu sahih. Jadi yang benar memang alif lam itu alif lam mausul. Maksudnya alif lam yang ada pada isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah. Nah, itu alif lam mausul. Pendapat yang sahih menyatakan dia memang isim mausul. Kenapa? Karena kembali dhamir kepadanya. Pada contoh yang lain misalkan qad aflahal muttaqi rabbahu. Qad aflahal muttaqi rabbahu. Sungguh berbahagialah si alladzi yang bertakwa ya akan rabbahu, akan Tuhannya si alladzi. Jadi hu kembali ke alif lam al muttaqi, nggak bisa ditulis. Nah, jadi karena ada dhamir yang kembali kepadanya maka berarti dia isim. Karena dhamir hanya kembali kepada isim. Ja'anil qaim. Kalau di sini nggak ada dhamir. Datang kepadaku oleh si alladzi yang berdiri yanya si alladzi. Okila, dan dikatakan orang innaha harfun mausulun, dikatakan orang sesungguhnya alif lam itu huruf mausul. Huruf mausul. Nah, cuma pendapat ini nggak kuat. Berarti kalau dia huruf mausul, kalimat sesudahnya ditakwil ke masdar. Wakila, dan dikatakan orang innaha harfu ta'rifin, dikatakan orang sesungguhnya al itu huruf ta'rif. Huruf ta'rif aja, huruf untuk ma'rifah aja. Walaysat minal mausuliyati fi syai'. Tidak ada ayatnya al itu sabit dari mausuliyah pada sesuatu. Dia bukan mausul, bukan huruf mausul, bukan isim mausul. Itu katakil lagi. Jadi banyak perbedaan pendapat. Kita ambil pendapat sahih menyatakan bahwa alif lam itu alif lam mausul, yaitu alif lam yang ada pada isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah. Panjang ini titiknya. Wa ammaman wa ma ghairul masdariyah fasmani ittifakan. Adapun bermula man dan ma yang mana? Ma yang bukan masdariyah. Fa ismani, maka isim keduanya ittifakan, nisbah sepakat. Jadi tadi alif lam ada ikhtilaf, ada yang bilang mausul, isim mausul, ada yang bilang huruf mausul, ada yang bilang bukan isim, bukan huruf. Adapun ma dan man enggak ada khilaf. Adapun bermula man dan ma yang bukan masdariyah. Kalau ma yang masdariyah sudah di belakang, dia huruf. Ini ma yang bukan masdariyah. Adapun bermula man dan ma yang bukan masdariyah, itu nisya maka bermula keduanya itu dua isim nisbah ittifaq. Atau langsung aja ismani khabar man. Adapun bermula man dan ma yang bukan masdariyah, itu nisya maka dua isim ittifaq. Sepakat ulama menyatakan man isim. Ya. Kemudian ma yang bukan masdariyah juga isim. Adapun ma masdariyah huruf. Wa amma mal masdariyatu fasahih anha harfun. Jadi lawan bukan masdariyah. Kalau yang masdariyah ada khilaf lagi. Wa amma mal masdariyatu fasahihu anha harfun. Adapun bermula ma yang masdariyah, maka bermula sahih itu bahwa sungguh ma masdariyah huruf. Ma masdariyah pendapat yang sahih huruf, walaupun ada yang bilang isim. Wa dhahabal akhfasyu ila anha ismun, dan berpendapatlah oleh akhfas kepada bahwa sungguh ma masdariyah itu isim. Nah, lanjut. Wa lughatu tai'in isti'malu dzu mausulatan.
Dan bermula lughat Tai'i itu menggunakan zu akan sebagai mausul. Jadi kabilah Tai'i, mereka zu ini, zu yang tadinya asmaul khamsah dijadikan isim mausul. Ketika zu digunakan sebagai isim mausul, wa takunu lil aqili wa li ghairihi. Dan ada ianya zu itu sabit bagi berakal dan lainnya berakal. Ketika zu menurut Tai'i dijadikan isim mausul, dia untuk berakal juga lafadznya zu, untuk yang tidak berakal juga lafadznya zu. Wa ashharu lughatihim fiha annaha takunu bilafdin wahidin lil muzakkari wal muannasi mufradan wa musannan wa majmu'an. Dan bermula yang paling masyhur dari lughat mereka Tai'i. Berarti Tai'i ini satu kabilah yang dalam kabilah itu ada perselisihan lagi. Menurut Tai'i, zu memang isim mausul. Kemudian di Tai'i itu ada kelompok-kelompok lagi. Wa ashharu bermula yang paling masyhur dari lughat mereka Tai'i. Padanya zu itu bahwa sungguhnya zu ada ia itu sabit dengan lafadz yang satu. Tadinya memang suku Tai'i sepakat menjadikan zu sebagai mausul. Cuma di antara kelompok-kelompok dalam kabilah Tai'i ini, yang paling masyhur dari lughat mereka, zu ini tetap satu lafadz. Artinya zu enggak berubah. Bilafdin wahid dengan satu lafadz, lil muzakkari untuk muzakkar zu, untuk muannas zu, mufrad. Hal keadaan muzakkar mufrad zu, hal keadaan muannas mufrad tetap zu, atau tasniyah muzakkar zu, tasniyah muannas juga zu, jamak muzakkar zu, jamak muannas juga zu. Fatakulu maka engkau berkata, contoh penggunaan zu, ja'ani zu qama. Jadi di sini zu bermakna alladzi, ja'ani alladzi qama, datang kepadaku oleh alladzi yang berdiri ya alladzi. Jadi berarti mabni dia. Ja'a fi'il madhi nun wikayah ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada nasab maf'ul. Zu isim mausul berdasarkan lughat Tai'i. Mabni di atas sukun pada mahrafa fa'il udah. Ja'ani zu qama. Qama silatnya sampai dalam ayat. Wa zu qamat, datang kepadaku oleh si allati yang berdiri hanya si allati. Wa zu qama, datang kepadaku oleh alladzani qauma yang berdiri keduanya. Dua orang laki-laki berdiri. Ja'ani allatani qamata, datang kepadaku oleh dua perempuan yang berdiri keduanya. Jadi kita lihat nih lafadznya satu zu tetap zu. Wazu qamu, datang kepadaku oleh zu, alladzina qamu, oleh laki-laki yang berdiri mereka. Karena waw jamak ayatnya berarti alladzina. Wazu qumna, datang kepadaku oleh perempuan-perempuan allati yang berdiri mereka itu. Ini lughat Tai'i yang paling masyhur, yaitu zu satu lafadz untuk semua. Mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar ataupun muannas tetap zu. Wa minhum may yaqulu fil mufradil muannasi ja'ani zatu qamat. Sebahagian dari mereka Tai'i itu siman yang berkata ia pada mufrad yang muannas, ianya mufrad. Ja'ani zatu. Ada juga di antara suku Tai'i tadi ketika mufrad muannas bukan zu tapi jadi zatu. Ja'ani zatu qamat, datang kepadaku oleh si perempuan yang berdiri ia. Jadi zatu di sini allati qamat. Wa fi jam'il muannasi ja'ani zawatu qumna. Wa fi jam'il muannasi kita atas pada mufrad muannas. Sebahagian dari mereka Tai'i itu siman yang berkata ia pada jamak muannas ja'ani zawatu qumna. Jadi yang masyhur tadi untuk jamak muannas tetap zu, tapi di antara suku Tai'i ada juga ketika jamak muannas dari zu berubah menjadi zawatu. Ja'ani zawatu qumna, datang kepadaku oleh perempuan-perempuan yang berdiri mereka itu. Wahwal musyaru ilaihi biqaulihi, dan dianya. Dianya mazkur. Apa mazkur? Penggunaan zu untuk jamak muannas dengan lafadz zawatu. Dan penggunaan zatu untuk mufrad muannas. Dan bermula dianya mazkur, itulah yang diisyarahkan kepadanya mazkur biqaulihi dengan ucapannya musannif wa kallati aidan.
sabit seperti allati pula itu zatu tadi di atas. Wa minhum mayusanniha wa yajma'uha. Sebahagian dari mereka toi'i, ini toi'i berkelompok-kelompok lagi. Sebahagian dari mereka toi'i itu siman yang mentasniahkan ya siman akan yazu. Wa yajma'uha dan menjamakkan ya siman akan yazu. Jadi ada juga kelompok toi'i, ada mufrad, ada tasniah, ada jamak. Fayaqulu maka berkata ia, zawa. Ini zawa untuk tasniah. Zau untuk jamak. Berkata ianya sebahagian. Apa yang dia katakan? Zawa dan zau fir raf'i, pada rafa'. Jadi gini. Dan berkata sebahagian dari mereka ta'i itu siman yang mentasniahkan ia akan yazu dan menjamakkan ia akan yazu. Jadi zu, zawa, zau. Kalau ditasniah bagaimana jadinya? Maka berkata ianya siman yang mentasniahkan zawa dan zau fir raf'i pada ketika rafa. Jadi zawa ini ketika rafa, tasniah ketika rafa. Tasniah ketika rafa zawa. Berarti mereka mengi'rabnya. Zawa isim mausul. Misalkan jadi fa'il. Alif tanda apa? Zawa isim mausul. Zawa fa'il. Gimana cara i'rabnya? Zawa ada contohnya enggak ntar? Zawa fa'il. Marfu tanda rafa alif. Kenapa? Karena isim yang dihubungkan dengan tasniah, karena ditasniahkan zawa. Zawa tasniah ketika rafa. Ketika rafa tasniah tanda tasniahnya alif. Zau. Ini zau ketika jamak nih. Zau jamak, tanda rafa'nya waw. Wa zawai. Ini zawai ini tasniah ketika nasab. Zawa jadi zawai, alif berubah menjadi ya. Mestinya ada satu lagi ini. Fayaqulu zawa wa zawu fir raf'i wa zawai wa zawi fin nasbi wal jarri. Ya. Ada satu yang hilang. Jadi kalau zawa tasniah ketika rafa, zau jamak ketika rafa, kalau zawai tasniah ketika nasab dan jar, ada satu lagi wazawi. Zawi berarti jamak ketika nasab dan jar. Zau menjadi zawi, kalau zawa menjadi zawai. Ya. Jadi ada tambahan. Wazawa wazau fir raf'i wazawai wazawi fin nasbi wal jarri. Wazawata fir raf'i wazawatai fil jarri wan nasbi. Ya, zawata ini tasniah muannas. Tasniah muannas ketika rafa. Pakai alif. Wazawatai. Dan zawatai berarti tasniah muannas ketika nasab dan jar. Fil jarri wan nasbi. Wazawatu fil jam'i. Dan zawatu pada jamak. Ada lughat ta'i yang menggunakan ketika jamak zawatu. Berarti kalau zawatu ini kelihatannya tetap mabni terus, enggak ada zawata, enggak ada zawati, tetap zawatu. Karena beliau tidak menjelaskan lagi dan zawatu pada ketika jamak, enggak menjelaskan apa ketika rafa, nasab atau jar. Berarti dalam tiga-tiga kondisi tetap zawatu. Nah, ada yang muskil? Ulang lagi. Sebahagian dari mereka lughat ta'i itu siman yang berkata ia pada mufrad muannas ja'ani zatu. Asalnya tadi yang masyhur untuk mufrad muannas tetap zu, tapi ada juga dari suku ta'i kalau mufrad muannasnya jadi zatu ditambah ta ta'anis. Ja'ani zatu qamat. Dan sebahagian dari mereka siman yang berkata ia pada jamak muannas ja'ani zawatu. Tadinya kan zu, untuk jamak muannas tetap lafaz zu, tapi ada juga yang menggantinya menjadi zawatu. Datang kepadaku oleh perempuan-perempuan yang berdiri mereka, bahwa dianya mazkur, penggunaan zawatu untuk jamak muannas dan penggunaan zatu untuk mufrad muannas itu diisyarahkan kepadanya dengan ucapannya musannaf wakallati aidan zatu, wakallati aidan.
Wa kallati aidan ladaihim zatu tadi kan. Sama seperti allati pada sisi mereka yaitu zatu. Artinya zatu digunakan seperti allati. Wa minhum mayusanniha sebahagian mereka tai'i siman yang mentasniahkan ia akannya zu dan menjamakkan ia akannya zu. Kalau zu mereka gunakan untuk mufrad, untuk tasniah jadi zawa, untuk jamak jadi zau. Fir raf'i pada ketika rafa. Maksudnya zawa tasniyah ketika rafa, zau jamak ketika rafa. Zawai dan zawi, kita tambah zawi, zawai tasniyah ketika nasab dan jar, zawi tasniyah jamak ketika nasab dan jar. Zawata untuk rafa, zawata tasniyah muannas pada ketika rafa, zawatai tasniyah muannas pada ketika jar dan nasab. Zawatu pada jamak. Jadi untuk jamak satu doang zawatu. Jamak muannas maksudnya. Wahya mabniyatun ala dhammah dan dianya zawatu itu dibina di atas dhammah. Jadi tetap dhammah berarti. Misalkan zawatu fa'il mabni di atas dhammah pada mahal rafa. Mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul. Mabni di atas dhammah pada mahal jar. Ya, tetap. Kalau yang lain i'rab tadi, zawa i'rab, zau i'rab, zawai i'rab karena berubah akhirnya. Wa haka Syekh Bahauddin Ibn al-Nuhas anna i'rabaha ka i'rabi jam'il muannas salim. Dan telah menghikayakan oleh Syekh Bahauddin, siapa Bahauddin Ibnu Nuhas, bahwa sungguh i'rabnya zawatu itu seperti i'rab jamak muannas yang salim. Ada juga ternyata yang mengi'rab zawatu seperti jamak muannas, berarti zawatu dan zawati. Ketika jadi fa'il zawatu, ketika jadi maf'ul zawati. Seperti jamak muannas yang salim dinasab dengan kasrah, ada huruf jar juga zawati. Wow, panjang banget ini. Tapi tanggung nih. Wal asyharu fi dzu hadhihi a'nil mausulata an takuna mabniyah. Bermula yang paling masyhur pada dzu yang mana dzu ini aku maksud akan mausulah. Artinya bermula yang paling masyhur pada dzu ini aku maksud akan mausulah dzu mausul an takuna itu bahwa ada ianya dzu itu mabniyah. Yang paling masyhur dzu isim mausul dibina. Wa minhum may yu'ribuha, sebahagian dari mereka itu siman yang mengi'rab ia nyaman akannya zu. Berarti kalau zu di i'rab jadi seperti i'rab isim yang 5. Dengan apa mereka i'rab? Bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran. Dengan waw ketika rafa, dengan alif pada ketika nasab, dengan ya pada ketika jar. Berarti ada juga yang mengi'rab zu mausul seperti i'rab asmaul khamsah. Fayaqulu maka berkata ianya siman yang mengi'rabnya zu. Ja'ani zu qama, datang kepadaku oleh si allazi yang berdiri ia. Jadi zu isim mausul, fa'il ja'a marfu' dan rafa' waw. Wa ra'aitu za qama, aku lihat akan si allazi yang berdiri ia. Za isim mausul, maf'ul bih mansub dan nasab alif. Wa ratu bi dzi qama, aku lalu dengan si allazi yang berdiri ia, mu'rab. Fatakunu misladzi bimakna sahib. Maka ada ianya dzu mausul itu misladzi, itu seperti dzi dengan makna sahib. Artinya seperti dzi asmaul khamsah. Wa qad urwiya qauluhu fa imma kiramun musiruna laqituhum fahasbi min dzi indahum makafaniya. Dan sungguh telah diriwayatkan akan ucapannya pensyair. Ini ada satu syair yang diriwayatkan bahwa dzu mausul di i'rab. Fa imma kiramun, maka ada kala bermula orang yang mulia, yang musirun, yang kaya mereka. Laqituhum, yang aku jumpai akan mereka. Fahasbi, maka bermula cukup kepadaku. Mindi, ya, mindi dari si alladzi yang ada ia di sisi mereka. Cukup kepadaku daripada si alladzi yang ada di sisi mereka. Oleh apa cukup? Maka bermula cukup kepadaku dari sisi si alladzi yang ada di sisi mereka itu ma kafania yang mencukupi ia nyama akan aku. Fa'in ma, ini fa'in ma, maka ada kala. Apa in dan ma? Maka jika. Oh, fa'in ma, kemungkinan ini fa'in ma, maka jika tidak, in idgham kepada manafi, maka jika tidak bermula orang-orang yang mulia lagi yang kaya itu
aku temui akan mereka niscaya fahasbi, bermula cukup kepadaku dari si alladzi yang ada di sisi mereka itu ma yang mencukupi ianya ma akan aku. Yang jadi syahid di sini yaitu min dhi. Ini alladzi isim mausul. Tapi zi berarti mu'rab. Bil ya'i alal i'rab, dengan apa kita membaca zi? Dengan ya di atas i'rab, wa bil wawi alal bina, dan dengan waw kalau dibina. Jadi riwayat yang menyatakan bina fahasbi min dhu. Ada juga. Nah. Wa amma dzatu fal fasihu fiha an takuna mabniyatan 'ala dhammi raf'an wa nasban wa jarran. Adapun bermula dzatu itu niscaya maka bermula yang fasih padanya dzatu itu bahwa ada ya itu dibina di atas dhammah pada ketika rafa' nasab dan jar. Di dzatu yang sahih mabni tetap dzatu dalam 3 kondisi. Mislu zawatu, dianya dzatu itu seperti zawatu juga. Jadi yang sahih zawatu mabni tadi di atas, walaupun ada juga yang mengi'rabnya seperti i'rab jamak muannas. Wa minhum may yu'ribuha i'raba muslimatin. Sebahagian dari mereka itu siman yang mengi'rab ya nyaman akannya zawatu akan i'rab muslimatin. Fayarfa'uha, maka merafa' ia akannya zawatu dengan dhammah, wa yansibuha, dan menasab ia akannya zawatu, wa yajurruha, mengjar ia akannya zawatu bil kasrah dengan kasrah. Nah, panjang ini. Coba nanti saya lihat lagi i'rab syairnya. Ini enggak sempat lihat tadi. Fa imma kiramun apa in dan ma di sini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya panjang ini. Kesimpulannya ma dan al satu lafaz digunakan untuk semua mausul. Untuk mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannas. Kemudian begitu juga dzu menurut Tai'i dianggap isim mausul bermakna umum juga. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai sama. Dan sama seperti allati, zatu. Menurut Tai'i zatu sama seperti allati, mufrad muannas. Dan kadang-kadang zawatu juga menggantikan allati. Artinya zawatu digunakan seperti penggunaan allati. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.